sepatu Sobat Umi. Bandung yang terkenal sebagai kota kreatif atau kota fashion pasti banyak banget yang menghasilkan sepatu yang unik-unik dan keren-keren. Nah, tepatnya nih sekarang dia berada di Cibaduyut, Bandung. Biasanya nih kalau orang-orang mau cari sepatu pasti ke daerah sini Sobat Umi. Tapi di episode kali ini ada uniknya nih. Nadia pengen cari sepatu yang beda dari sepatu yang biasanya. Seperti apa dan serunya uniknya sepatu ini? Langsung aja ikutin Nadia di Bumi ke Satu. Sobat Bumi, berjalan keluar rumah tanpa menggunakan alas kaki rasanya asing ya bagi kita saat ini. Alas kaki menjadi kebutuhan primer yang dapat melindungi kaki kita dari kondisi lingkungan luar seperti panas, dingin, berbatu, maupun kotoran. Di tengah perkembangan dunia fashion, kini alas kaki hadir dengan bentuk, model, dan tipe yang berbeda. Bahan pembuatannya pun kini mulai berkembang, mulai dari kayu, plastik, karet, kulit, tekstil, maupun serat tanaman. Menuju hidup go green, pilihan bahan alas kaki yang ramah lingkungan perlu diperhatikan. Jangan sampai masa pakainya yang sebentar hanya akan menjadi penyumbang sampah di lingkungan karena sulit terurai. Pilihan bijak bahan pembuatan alas kaki bisa dijatuhkan pada serat tanaman. Bahan serat tanaman dari katun mungkin sudah biasa ya Sobat Bumi. Namun bagaimana bila serat tanamannya berasal dari bambu? Bambu yang banyak tumbuh di sekitar kita ternyata cukup potensial dikembangkan menjadi alternatif serat alam dalam dunia fashion. Termasuk di dalamnya adalah alas kaki. Kandungan dan karakteristik serat bambu bisa menjadikan produk-produk alas kaki lebih unggul dan berkualitas. Ini dia contohnya, sepatu dan kaos kaki Parker milik Bapak Taufik Rahman yang terbuat dari serat bambu. Berkat dedikasi beliau mengembangkan alas kaki ramah lingkungan, beliau banyak mendapat apresiasi dari banyak kementerian di Indonesia. Sepatu serat bambunya pun merupakan sepatu serat bambu pertama di dunia. Sobat Bumi semua udah pada tahu belum dengan sepatu dan kaos kaki merek Parker ini? Mungkin udah banyak ya Sobat Bumi yang sudah pernah lihat, bahkan sudah pernah ada yang punya nih. Nah, memang Sobat Bumi, Parker ini merupakan salah satu merek sepatu dan kaos kaki lokal Indonesia yang sudah ada nih sejak tahun 2002. Namun sekarang pengolahnya itu Bapak Taufik Rahman nih menemukan serat alami baru yaitu serat bambu. Wah Sobat Bumi, unik ya, serat bambu dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kaos kaki dan sepatu. Ada unsur apa ya dalam serat bambu ini? Nah, biar lebih tahu, sekarang sudah ada Bapak Taufik Rahmannya nih di samping Nadia. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk. Halo Bapak Taufik. Halo. Ya, nah Bapak ini kenapa sih Pak tertarik menggunakan serat alami yaitu serat bambu sebagai bahan baku pembuatan sepatu ini dan kaos kaki? Ya, karena bambu itu memiliki karakter yang sangat unik, di mana bambu itu tumbuh sangat mudah sehingga ketersediaan jangka panjang itu dapat dijamin. Bambu tumbuh tanpa penanganan yang khusus, tanpa lahan yang khusus, bisa tumbuh di mana saja. Sementara di sisi lain bambu mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat unik, di mana bambu itu terutama kalau sudah dibuat serat memiliki daya serap yang sangat bagus. Dalam penelitian memiliki daya serap 3,5 kali lebih kuat dibanding dengan katun. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang pada musim panas orang berkeringat, maka sangat nyaman sekali menggunakan produk-produk kaos kaki maupun sepatu dari serat bambu. Yang kedua, bambu itu memiliki kandungan penikuinon yang sifatnya dia ini membunuh kuman dan membunuh bakteri sehingga mencegah bau kaki. Jadi idenya membuat sepatu ini adalah membuat sepatu yang anti bau. Kedua, sepatu yang nyaman dipakai, sepatu yang tidak panas. Mulai kapan sih Pak Bapak melakukan pembuatan kaos kaki dan sepatu ini menggunakan serat bambu? Kalau kaos kakinya sih sudah lama, sudah kira-kira sekitar 4 tahun. Jadi kalau di luar negeri, terutama di negara-negara yang udah maju, yang sadar dengan lingkungan, memang pembuatan pakaian dari serat bambu itu sudah sangat banyak digunakan di Eropa, di Amerika, di Jepang, di luar Korea, negeri ya, di luar negeri banyak sekali. Memang di Indonesia masih sangat jarang informasi ini. Tetapi untuk sepatu memang di dunia belum ada. Jadi saya berani katakan bahwa sepatu serat bambu buatan saya adalah pertama dan satu-satunya di dunia saat ini. Di dunia, sepatu serat Sepatu bambu. serat bambu. Wah.
Pak, kenapa sih Bapak nih mau pakai serat bambu ya? Kan kita tahu banyak nih Pak serat-serat alami lainnya. Betul. Ya kan seperti tadi pernah baca info juga mungkin serat rami ya dari Betul, eceng gondok. eceng Kenapa gondok. Bapak mau menggunakannya serat bambu? Ya karena serat bambu tadi saya katakan, bambu sendiri itu terjamin ketersediaannya sepanjang masa. Karena bambu tidak membutuhkan lahan khusus, tidak membutuhkan penanganan khusus, tidak membutuhkan pemupukan. Sehingga kalau kita menggunakan serat bambu, maka ada jaminan jangka panjang itu tersedia. Kedua, jumlahnya sangat banyak sekali. Pak, kita lanjut ngobrol lagi nih ya. Oke ya. Kalau Nadia mau boleh tahu nih Pak ya, Bapak dapat bahan baku serat bambu ini dari mana Pak? Apakah impor atau? Ya memang sekarang hingga saat ini, karena negeri kita belum bisa memproduksi serat bambu, maka saya masih mengimpor serat bambunya dari Tiongkok ya. Tetapi di luar itu kami sudah proses semuanya dari mulai pemintalan, kemudian perajutan, sampai pada pembuatan produk-produk jadinya. Yang menariknya nih buat Nadia Pak, Ya. Indonesia ini kan kaya akan tanaman bambu itu Betul. sendiri. Namun kenapa masih harus impor Pak? Itu dia menarik. Ada tahu bahwa untuk membuat serat bambu itu maka sangat perlu proses, sehingga barangkali investor belum ada yang berminat. Mungkin pertama karena ketidaktahuan informasi, yang kedua barangkali karena membutuhkan investasi yang sangat panjang. Karena biasanya industri serat bambu itu baru dapat dipetik hasilnya setelah 5 tahun, sehingga mungkin investor masih berpikir ini lama sekali 5 tahun Iya. gitu. Tapi Anda bisa bayangin ya, seperti Vietnam saja itu sudah bisa memproduksi serat bambu. Jadi sebenarnya mungkin dibutuhkan peran pemerintah yang lebih ya untuk mendorong investor mau memproduksi serat bambu di Indonesia. Setuju Pak. Lalu yang membuat Nadia menariknya juga nih Pak ya, kalau Nadia boleh tahu, Bapak membuat kaos kaki Iya. dan sepatu ini benar-benar 100% dari serat bambu atau masih menggunakan serat-serat lain? Ya kalau pure dari serat bambu itu bisa, tetapi biasanya pada proses pemintalannya dibutuhkan teknologi khusus sehingga nanti menciptakan harga yang mahal. Oleh karena itu supaya harga sedikit bisa ditekan, maka kami memberikan tambahan yaitu serat katun. Kira-kira 20% katun, 80% bambu, sehingga efektivitas bambunya itu tidak hilang. Pak, Nadia jadi penasaran dari tadi udah ngobrol sama Bapak Iya. tentang sepatu dan kaos kaki Iya. serat bambu ini. Proses pembuatannya itu Ayo, seperti apa sih ayo, Pak? ayo Langsung aja kita lihat. Boleh, ayo. Ya. Ayo silakan. Iya Pak. Ya ini tadi saya ceritakan bahwa saya ingin menceritakan bagaimana proses yang tadi membuat sepatu. Sepatu. Jadi ini adalah contoh serat bambu yang saya sebut tadi kita masih impor. Iya Pak. Nah dari proses impor ini sebenarnya kemudian selanjutnya dipintal menjadi benang. Benang ini contohnya. Ini adalah contoh benang-benang yang terbuat dari serat bambu. Ini benar-benar ada kandungannya 80% serat bambu dan 20% dari katun. Kemudian nanti dengan proses perajutan itu akan terjadi seperti ini. Panjang Ini ya Pak? panjang. Karena itu sepatu nantinya. Nanti dari sini baru dipotong-potong menjadi dua, lalu nanti kita lapis dengan bahan sehingga menjadi akan bentuk lempengan potongan-potongan panjang. Pak, kalau Nadia boleh tahu nih Pak, untuk menghasilkan serat bambu yang Bapak gunakan untuk pembuatan kaos kaki dan sepatu ini, itu bambunya jenis apa tuh Pak? Bambunya itu hampir sebenarnya secara teori semua jenis bambu bisa. Nah yang dipakai sekarang itu adalah dari jenis bambu apus. Bambu apus. Ya, jenisnya bambu apus, walaupun banyak spesiesnya, tapi termasuk dalam keluarga bambu apus. Nah itu ketersediaannya gimana Pak di Indonesia? Anda tahu bahwa di Cungkok sendiri mereka tuh impor bibitnya itu dari Indonesia. Jadi kita dari Bambu Plantation di Jogja itu mereka membuat membiakkan tanaman bambu, mereka ekspor.
Nah, masalahnya sudah diekspor ke Cungko, kemudian akan kembali ke Indonesia dalam bentuk serat. Serat. Oleh sebab itu makanya Pak ya kita masih Harus kita mengembangkan serat ke depan. Sekarang Nadia sama Bapak Taufik sedang berada di pabrik untuk pengolahan kaos kaki dan bahan pembuatan dari sepatu serat bambu Limbiring. Nah Pak, jelasin ke Nadia dong nih dari benang ini bisa sampai jadi panjang seperti ini untuk bahan pembuatan sepatu jadi gimana prosesnya Pak? Benang ini kan dipasang pada tempatnya masing-masing. Kemudian setelah dipasang, dia proses knitting namanya ini, rajut di sini. Di sini ya, setelah dirajut nanti akan keluar seperti ini prosesnya. Dari sini nanti kita akan proses ulang menjadi lembaran-lembaran. Kita potong-potong menjadi lembaran-lembaran. Ya, dari lembaran-lembaran itulah nanti yang akan saya buat menjadi sepatu. Berarti benang-benang di sini semua ya yang dari serat bambu semua, ya, betul. Oke, ayo Nadia. Ya, ini saya akan lihat kepada Anda bagaimana proses pembuatan sepatu dari serat bambu. Ini tadi yang Anda lihat dari mesin, kan seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita potong. Hasil potongannya itu Anda lihat seperti ini. Seperti ini contohnya, yang sudah dipotong-potong. Nah, ini seperti ini. Ini dilapisin dengan bahan kain yang juga punya kelenturan, karena prinsipnya sepatu itu harus ada kelenturan. Itu susahnya. Jadi pada waktu tadi kita dirajut, kita udah ukur berapa kelenturannya. Karena kalau terlalu lentur nanti sepatunya jadi jelek, gak ada bentuk. Kalau terlalu keras juga nggak bisa ditarik ini sepatu. Nah, dari proses ini Anda lihat nanti ini adalah proses yang pembuatan di pola. Ini kita mau mempola ya. Memola ya, contohnya seperti pola seperti ini. Jadi untuk membuat sepatu ini, misalnya ini dari mana mulainya? Dari pola seperti ini. Kemudian dia diberi pelapis. Nah, pelapisnya itu juga dari bahan bambu juga. Itu jadi kita semuanya gunakan benar-benar betul. 100% Nah, ini adalah bambu ya Pak ya? Ini bahan pelapis yang kami gunakan. Oke, jadi ini adalah contoh yang sudah dilapis, kemudian sudah dijahit ya. Dijahit. Setelah ini kita langsung ke proses apa? Nah, setelah dijahit ini kami berikan proses namanya lining. Ya, lining itu adalah lapisan bagian dalam. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman. Nah, setelah jadi seperti ini, maka proses berikutnya adalah proses lasting. Proses lasting itu proses apa? Proses mencetak sepatu pada cetakannya. Ini adalah tempat untuk lasting ya. Jadi lasting itu di sini. Jadi lasting itu membuat sepatu pada cetakannya. Namanya lasting. Ini adalah proses lasting. Ini adalah sepatu yang sudah setengah jadi. Setengah jadi ya Pak ya? Ya, jadi dari sini nanti tinggal pasang sol. Pak, tadi Nadia sedikit lihat nih ya, sepatu-sepatu yang perempuan khususnya di galeri, itu kan ada haknya tuh Pak ya? Nah, haknya itu apakah dari bambu juga? Betul, dari ini Anda ada ini ada akar. Ini adalah akar bambu. Oh, ini akar bambu ya Pak ya? Iya, dari akar bambu ini kemudian dipotong-potong. Ada potongannya seperti ini. Nah, dipotong dengan hak. Kemudian kita open. Kita open supaya warna bentuknya nggak berubah. Bentuknya nggak berubah. Di sini ada mesin open ini. Nah, di open di sini. Ini semua di open di sini. Nah, ini open di sini. Ini di dalam suhu disimpan 75 derajat selama 2 hari.
jadi seperti ini. Jadi seperti itu ya? Ya, terus dari sini baru seperti itu buat diperhalus seperti ini. Kalau ini nggak perlu impor ya. Ini plastik nggak perlu biasa. impor ini. Ya. Akar bambu. Nah, kalau yang untuk yang biasa seperti yang untuk pria ini juga sama. Ini potong-potong seperti ini kan akar bambu. Potongannya sebelum jadi. Mungkin kalau untuk yang pria dia lebih sedikit lebih tipis nantinya. lebih tipis ya Betul. Pak ya. Nah, inilah hasil. Sudah jadi ya Pak ya. Nah, Anda boleh coba nih. Boleh coba nih Pak? Ya, ayo silakan coba. Iya. Nah Pak, keseluruhan keunggulan dari sepatu dari serat bambu ini apa sih Pak? Sobat dulu mau tahu nih Pak. Yang pertama, pasti sepatu dari serat bambu ini lebih dingin pakainya. Kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga pasti lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya. Sobat Umi udah lihat kan bagaimana proses pembuatan sepatu dan kaos kaki dari serat bambu. Bahannya menggunakan serat alami yaitu serat bambu plus dalam proses pembuatannya handmade, jadi memberdayakan masyarakat lokal. Sobat Bumi, rasanya nggak lengkap kalau kita tidak membahas seputar serat bambu lebih dalam. Serat bambu adalah serat yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Agar dapat memperoleh serat yang halus, bambu harus melewati proses pengolahan secara mekanik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memotong bambu menjadi potongan yang lebih kecil, tujuannya yaitu agar bambu lebih mudah diolah. Setelah berukuran kecil, bambu kemudian direndam dengan menggunakan enzim agar hancur secara biologis. Bambu yang sudah hancur akan berubah menjadi lembek dan seratnya pun dapat dengan mudah disisir. Kumpulan serat bambu ini kemudian siap dipintal menjadi benang untuk dijadikan bahan pembuatan produk-produk tekstil. Sobat Bumi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan serat bambu. Hal ini tentunya didukung pula dengan ragam jenis bambu di Indonesia yang melimpah. Optimalisasi serat bambu di Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kita pada import serat katun. Go green with bambu ya Sobat Bumi! Sepatu dan kaos kaki yang Bapak buat ini sepatu dan kaos kaki yang ramah lingkungan. Iya, betul. Nah, Bapak bisa kasih nggak sih Pak unsur-unsur ramah lingkungan itu yang seperti apa sih? Iya, pertama bahwa bambu itu adalah tanaman yang organik. Jadi tidak membutuhkan yang namanya pemupukan, tidak membutuhkan yang namanya pestisida. Sehingga 100% ini adalah yang sangat aman, kemudian diproses juga secara alamiah. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih memang apa sih manfaatnya kita ini memakai serat-serat alami seperti serat bambu ini contohnya? Iya, pertama kita tahu bahwa yang namanya bambu itu tanaman yang ramah sekali dengan lingkungan. Diharapkan dengan tanaman bambu, misalnya kita bisa menyelamatkan lingkungan kita. Misalnya seperti gini, daerah yang banjir, kalau ditanam bambu itu insya Allah akan terbebas dari banjir. Karena bambu mempunyai karakter menyerap air yang sangat bagus. Kemudian juga untuk penghijauan, untuk pelestarian lingkungan. Sehingga kita dengan jangka panjang nantinya, itu kita bisa menyelamatkan bumi kita. Tadi kan Bapak bilang nih banyak juga pengrajin-pengrajin sepatu yang masih menggunakan bahan sintetis Betul. ya. Nah, menurut Bapak sendiri pandangannya melihat seperti itu apa sih Pak? Ya, bahan sintetis itu kan sebenarnya kan terbuat dari kimia, ya. Jadi biasanya berasal dari biji plastik. Tentunya dia nanti nggak dapat diurai. Jadi misalnya sudah selesai udah rusak, ya dia kan mencemari lingkungan pasti. Iya, nggak ramah lingkungan ya Pak Nggak ramah lingkungan. Nggak seperti kalau dari serat-serat alam atau serat Betul. bambu, akhirnya Jadi nanti bisa misalnya bisa daur ulang. Kalau seperti plastik susah. Sobat Bumi, masih ngomongin seputar serat alam yang potensial dikembangkan dalam industri tekstil. Tapi kali ini, jenis tanamannya bukan berasal dari tanaman darat, melainkan jenis tanaman air. Selain eceng gondok, tanaman teratai juga sangat potensial digunakan sebagai serat alam. Potensi ini pun mulai banyak dilirik oleh perusahaan fashion di Kamboja.
Satu di antaranya adalah Samatoa. Perusahaan ini mulai mengembangkan pemanfaatan serat teratai sejak tahun 2009. Hingga kini, Samatoa banyak memproduksi kain dan gaun indah dari serat teratai. Proses pembuatan serat teratai tidak serumit serat bambu Sobat Bumi. Caranya mudah, yaitu dengan mengambil serat putih yang terdapat pada batang dengan menggunakan pisau. Kemudian serat putih digabungkan, digulung dan dipintal sehingga terbentuklah benang. Benang ini kemudian ditenun dan dihasilkanlah kain. Satu batang teratai mengandung 20 hingga 30 filamen serat halus. Jumlah ini tidak tergolong banyak, oleh karenanya diperlukan ribuan batang teratai agar dapat memproduksi produk tekstil. Misalnya saja kain ini. Untuk memproduksi 1 meter kain, maka dibutuhkan benang sepanjang 3.000 meter yang berasal dari 17.000 batang teratai. Franchman Alwen Delevel, CEO dari perusahaan Samatoa, mengklaim serat teratai lebih ramah lingkungan dibandingkan serat kapas atau katun. Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan serat teratai tidak boros sumber daya air serta tidak menggunakan bahan kimia dalam produksinya. Kain dari serat teratai juga memiliki kualitas yang tak kalah baik dari serat bambu. Kain ini lembut, anti noda, anti kerut, serta memiliki daya serap yang cukup tinggi. Sobat Bumi, tertarik mengembangkannya di Indonesia? It's time for you. Make your creation with natural fiber. Oke Sobat Bumi? Pak, sebelum kita pamit undur diri nih, Nadia ada satu pertanyaan nih buat Bapak. Ya. Selain serat alam, serat bambu nih, Bapak pernah nggak sih terfikirkan serat-serat alami lainnya untuk dijadikan sepatu? Ya. Saya tahun lalu itu mencoba memikirkan apa lagi yang kita bisa buat selain serat bambu. Saya mulai mendevelop satu serat alam yang belum pernah digunakan untuk tekstil. Tekstil, apa tuh Pak? Yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa? Iya, sabut kelapa. Ini contohnya adalah sepatu yang terbuat dari sabut kelapa. Kebukti apa ya, banyak serat alam nih sebenarnya yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk sepatu dan untuk tekstil juga yang banyak orang mungkin belum tahu ya. Iya, betul. Pak, semoga Bapak bisa menjadi pelopor bagi masyarakat luasnya untuk kita bisa menggunakan sepatu dari serat alam. Kapan lagi ya Pak berfashion tapi tetap ramah lingkungan. Iya, Setuju Pak? Terima kasih sama-sama. Sahabat Bumi, Indonesia yang dianugerahi keanekaragaman hayati yang cukup berlimpah pasti bakal menjadi pendukung untuk kita ya dalam menggunakan serat alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bambu yang kita tahu bisa tumbuh di mana saja, ternyata bisa ya Sahabat Bumi untuk dijadikan bahan baku pembuatan kaos kaki dan sepatu. Nah, yang lebih baiknya lagi nih, gimana kalau kita lebih concern Sahabat Bumi untuk memakai bahan-bahan serat alami, yaitu contohnya tadi serat bambu, dan mungkin tadi suggest dari Pak Taufik juga mungkin bisa dari serat kelapa. Nah, buat Sobat Bumi semua nih yang mungkin ketinggalan info yang menariknya, gak usah khawatir. Langsung aja follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komen yang pastinya masih seputar lingkungan. Kalau gitu, Nadia dan Pak Taufik pamit dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!